Puasa jangan jadikan beban, puasa terapi. Tapi jangan gara-gara puasa ini kesehatan lalu niat puasa kita berubah. Nama itu somawadin untuk obat diabetes. Niatnya tetap lillahi ta'ala. Adapun diabetes, kolesterol itu adalah bonus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saya mau mengajak kita membuka pandangan, jangan sampai kita stagnan, kita menganggap puasa adalah beban, ini berat sekali agama ini. Tidak, Allah ingin kita sehat, Allah ingin kita sembuh dengan melaksanakan. Puasa yang paling banyak adalah puasa Nabi Daud. Orang Barat menyebutnya King David. Dalam Al-Quran disebut Daud. Nabi Daud punya anak, raja juga, Nabi, namanya Sulaiman. Orang Barat menyebutnya King Solomon. Sampai ke Yogyakarta jadi Sleman. Maka mereka raja-raja hebat, tapi puasanya hebat. Nabi Daud berpuasa sebulan 15 hari. Padahal dia punya kekuasaan dari mulai sungai Nil sampai ke sungai Efrat. Artinya apa? Seandainya dia hanya seorang ulama, puasanya banyak, maklum. Tapi dia pimpinan negara, berpuasa dari 2 sungai. Tapi puasanya tetap 15 hari dalam sebulan. Oleh sebab itu maka poin pertama yang ingin saya sampaikan, ganti puasa yang lalu. Adapun bapak-bapak yang tak punya utang, puasa sunat saja karena manfaatnya luar biasa. Yang kedua, innallaha la yattali'u ala jami'i khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban, Allah memberikan perhatian khusus kepada seluruh penduduk bumi, semua makhluk. Fayaghfiru li jami'i khalqihi, semua makhluk diampunkan Allah SWT. Illa, kecuali 2 orang. Ada 2 yang tak dapat ampunan Allah. Yang pertama, musyrik yang tidak menyembah Allah, masih menyembah pokok kayu, masih menyembah hantu, masih menyembah jin, menyembah Allah. Lalu kemudian yang kedua adalah musahid, orang yang belum berdamai dengan kawan sekantor, tetangga, kawan, sahabat. Saya sebenarnya mau ngasih tahu bahwa saya ceramah di PN ini dijemput. Kadang di tempat lain tuh kita ceramah datang tak dijemput, balik tak diantar. Dijemput Pak PN, lalu di jalan apa kata Pak Ketua, Ustadz Somad, nanti yang kami undang Pak Bupati 2 orang. Beliau cerita ngundang Bupati 2 orang, saya yang cemas. Dalam hati saya, kalau sempatlah 2-2 ini tak datang, saya yang malu beliau. Kita sebagai orang Riau, beliau bertugas 2 tahun di tempat kita, tiba-tiba diundangnya tak datang. Berarti kegagalan Ustadz, kegagalan umat. Dalam hati saya, mudah-mudahan datang Pak Aris dengan Pak Zukri. Sampai jumpa Pak Aris di bawah. Rencana tadi mau makan langsung. Kata Pak Aris, saya sholat dulu. Kan tak mungkin kami makan beliau sholat. Saya bilang, kita sholat juga lah Pak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Poin yang kedua adalah malam nisfu Sya'ban menjadi keberkahan. Maka hidupkanlah malam itu dengan banyak-banyak sholat sunnat. Habis Isya, usahakan cepat tidur biar supaya cepat bangun tahajud malam. Kalau mata tak bisa tidur, tak apa-apa makan antimo, tapi jangan sampai 2 papan. Seminggu baru bangun. Bangun malam yang pertama kali sholat sunat wudhu. Usolli sunnatal wudhu raka'atain lillahi ta'ala. Habis itu sholat sunat taubat. Habis itu sholat sunat tahajud 8 rakaat. Habis itu sholat sunat hajat, mintakan hajat-hajat yang baik. Habis itu sholat sunat witir. Habis itu baca Yasin. Sekali bagus, 3 kali lebih bagus. Setelah itu beristighfar, bersolawat, tertidur. Jangan pula gara-gara tahajud ini sampai sembahyang subuh jam 7. Nah ini pun tak betul. Mesti ada skala prioritas. Yang penting malam itu nanti hidupkan dengan ibadah. Zikir bagus, solawat bagus, istighfar bagus, la ilaha illallah bagus, subhanallah bagus, sholat sunat bagus. Saya tak bisa sholat sunat Pak Ustadz. Kalau berdiri lutut saya sakit. Duduk baca Quran. Saya baca Quran pun tak bisa Pak Ustadz. Asal nampak huruf ini berkunang-kunang. Pejamkan mata, berzikir. La ilaha illallah 100, sholawat 100, istighfar 100. Berzikir pun tak bisa, mati aja lah. Allah kasih kita hidup insya Allah sampai malam nisfu Sya'ban ini. Amin. Adapun masjid yang membuat ramai-ramai, maka saya sangat mengapresiasi masjid yang membuat ramai. Karena itu juga tradisi salafus saleh. Ada tabi'in namanya Imam Makhul. Malam nisfu Sya'ban, mereka ke masjid, pakai jubah, pakai celak, menyalakan bukhur harum-haruman, mereka berzikir ramai-ramai. Jadi kalau ada masjid yang membuat ramai-ramai, biarkan. Namun tetap ikut protokol kesehatan prokes. Jadi pesan pertama, puasa sunat mengganti puasa qadha. Lalu kemudian poin yang kedua adalah dengan menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan berdamai dengan sahabat, kerabat, tetangga, keluarga. Poin yang
Tiga adalah membersihkan diri. Jadi di Riau memang ada nama tradisi belimau. Limau. Limau itu Pak Bambang, bahasa Melayunya limau itu jeruk. Jadi kalau mau diterjemahkan berjeruk atau beroren. Cobalah kita lihat bagaimana mencuci lemak di piring. Piring bekas masak ada minyaknya, mencucinya pakai limau. Jadi dulu kita tahu nenek moyang kita belum ada deterjen, belum ada sabun, belum ada sampo. Jadi sebelum masuk bulan Ramadan itu mereka beli mau. Kenapa beli mau itu dilaksanakan di sungai? Karena memang orang Melayu tinggalnya di tepi sungai. Riau ini dibelah oleh 4 sungai. Sungai Kampar, Sungai Siak, Sungai Rokan, dan di ujung sana Sungai Indragiri. Jadi 4 sungai inilah yang membelah Pulau Sumatera, bagian tengah Riau. Orang Melayu tinggal di tepian sungai ini. Itulah mengapa mereka mandi di tepi sungai. Jadi sebetulnya itu kebersihan fisik. Di kampung-kampung masih ada tradisi seminggu belum Ramadan bersih-bersih. Dan nanti saya ke Langgam, insya Allah tanggal 5 pagi itu ziarah. Jadi ada tradisi di Langgam ziarah kubur ramai-ramai. Jadi sebetulnya kalau saya tangkap filosofinya adalah bersih badan dengan mandi belimau, bersih ziarah kubur dengan mengenang orang mati, supaya karena tujuan dari ziarah kubur itu 3: melembutkan hati, mengingat mati, melelehkan air mata. Jadi kita ambil positif-positifnya. Lalu kenapa ada sebagian yang memfatwakan haram belimau? Belimaunya tak haram. Yang haram itu baduo diateban. Baduo diateban itu Pak Bambang bonceng-boncengannya. Tapi kami kan orang Jawa Pak Ustadz, kami kan orang Karo Pak Ustadz, kami kan orang Mandailing Pak Ustadz. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kalau kita sudah tinggal di sini, maka kita menjadi semuanya adalah orang-orang yang memakai adat istiadat ini.